Oke teman-teman, jadi malam ini masakan tumas tumis Jelly official, dan ini request dari kalian semua. Coba Mas Jelly berani nggak masak belut di tempat yang angker? Oke, jadi kebetulan sekali malam ini kita masak belut teman-teman, dan ini enak banget. Tetap dinamakan sama Jelly official adalah tumas tumis ya, namanya tumis belut dengan bumbu-bumbu yang tertakar dengan teratur, tersistematis, dan juga terencana teman-teman. Jadi bumbu-bumbu yang digunakan adalah bumbu-bumbu spesial ya. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita sikat makanan malam ini ya. Ini belut teman-teman doa. Tumis-tumis ya teman-teman, bukan sambal belut tapi tumas-tumis. Tetap kita harus menamakan tumas-tumis karena Jelly official adalah rajanya tumis. Dan seperti biasa, sebelum kita makan kita baca doa dulu. Dan seperti biasa juga, suapan pertama ini akan aku selalu berikan kepada kalian semua teman-teman yang sedang menonton video ini ya. Tapi tetap aku yang makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cower langsung sambal. Sambal belutnya enak. Bukan sambal, sorry. Tumis belutnya enak. Crispy, renyah. Karena dimasak dengan api yang sangat-sangat tersusun teman-teman. Langsung aja ya, kita habiskan ya. Seriusan enak banget.
Oke teman-teman, jadi ini enak banget sih. Wow, luar biasa. Tumis belut ala chef Jelly ini, wow, rasanya enak. Oke teman-teman, jadi nanti kita ketemu lagi. Ini aku mau ngabisin makanan nasi dan tumis belutnya ya. Sip, Jos Gandos Markotop, nanti kita ketemu lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel saya Jelly Official. Tentunya sama aku sendiri teman-teman Jelly. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja, sehat selalu, rezekinya lancar melimpah, pokoknya yang baik-baik. Dan dimanapun kalian berada, selalu dalam kondisi yang sehat-sehat teman-teman. Dan sebelum kita bahas histori lokasinya, mari kita seruput dulu kopinya teman-teman. 80 derajat kemiringan gelas. Ini kopi super legend, rasanya enak banget teman-teman. Akan segera hadir ya. Oke teman-teman, jadi malam ini kita camping lagi. Tentunya camping di tempat yang ada sejarah histori kelam, ada tragedi di lokasi ini teman-teman. Nah, tragedi itu apa? Jadi waktu itu pernah ditemukan seorang mayit pria, usianya itu 19 tahun tanpa busana di sini teman-teman. Meninggalnya kenapa? Nah, ini dia hal yang unik banget terjadi di sini teman-teman. Jadi yang sudah meninggal ini namanya Topo ya, dan sebelum dia meninggal dia itu hidup berkeluarga, maksudnya dia hidup tuh masih bujang dan hanya dengan seorang ayah ya, hanya seorang bapak aja. Jadi dia itu tinggal berdua sama bapaknya. Kemana ibunya? Ibunya itu sudah meninggal waktu Topo ini itu usianya sekitar 7 tahun teman-teman. Nah kayak gitu ya. Terus profesi bapaknya Topo ini teman-teman itu seorang dukun ya, tapi bukan dukun santet, dukun pelet, itu bukan ya, melainkan hanya dukun pijet gitulah. Dan cukup terkenal di kampung ini teman-teman. Kampung ini tuh ada di pinggiran daerah Jawa Barat ya, ya. Kalau kalian pernah mendengar cerita ini pasti tahu itu di lokasi mana. Nah, bapaknya Topo ini teman-teman, selain dia itu profesinya sebagai tukang urut, dukun pijet, dia itu gemar banget, senang banget dengan dunia-dunia spiritual. Dan yang bikin celakanya adalah dia mempelajari ilmu-ilmu hitam, atau bukan ilmu hitam ya, dia mempelajari ilmu-ilmu spiritual tanpa ada bimbingan sama sekali. Jadi nggak ada guru, nggak ada yang membimbing dia lah ya, hanya dia itu menggunakan internet dan buku. Jadi hanya otodidak gitulah teman-teman. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajarin bapaknya Topo ini teman-teman itu diajarkan ke anaknya ya, anaknya yang namanya Topo ini teman-teman. Nah itu yang bikin si Topo ini bisa meninggal. Nah meninggalnya tuh kenapa? Jadi gini, setelah membaca buku, membaca internet, Google searching di mana-mana lah ya, satu kata lagi tanpa ada guru yang membimbing ya, hanya otodidak bapaknya Topo ini. Dia itu nyuruh Topo itu untuk datang ke hutan ini yang ada di belakang aku ini, tepatnya percis banget, untuk bertapa gitu selama 3 hari 3 malam, dan hanya dibekali satu galon, satu jeligen gitu air teman-teman, tanpa makan, tanpa nasi gitulah, hanya minum aja. Tapi yang bikin terkejut ini, Topo itu berhasil teman-teman menjalani ritual itu, bertapa di sini itu tuh berhasil selama 3 hari 3 malam itu. Topo ini di sini tanpa makan ya, hanya minum aja, itu pulang dengan selamat, tanpa ada luka, tanpa ada gangguan-gangguan jiwa gitu. Biasanya orang yang bertapa itu kalau nggak kuat ya gangguan jiwa atau gila gitu. Pulang dengan selamat, baik-baik aja, sehat gitulah ya. Dan bapaknya ini kan senang banget ya, senang banget karena
dia yakin setelah Topo beres menyelesaikan tapannya itu, dia itu kayak bisa kebal gitulah intinya ya, bisa mijit orang lebih baik lagi gitulah ya. Nah, ada satu kejadian yang bikin Topo ini itu, aduh nanti kalian tahu lah. Jadi setelah pulang, jadi bapaknya itu masak ya, nyayur belut teman-teman, karena kesukaan Topo ini itu tumis-tumis belut gitulah, atau sambal belut. Jadi dimasakin dengan nasi penuh satu panci ini ya. Jadi ini tuh panci itu masih dibilang golongan kecil ya. Yang dimasak bapaknya Topo itu gede banget teman-teman. Kalau berasnya itu ukuran mungkin 3 kilo. Jadi kalau di masak mateng itu kayak gimana banyaknya, kalian tahu lah. Satu panci besar sama sambal belut habis teman-teman, habis seketika, pokoknya nggak ada sisa. Dan bapaknya itu aneh banget, terkejut, karena jarang-jarang si Topo ini bisa makan segitu banyak. Biasanya dia tuh ya makan hanya 2 piring aja gitu, paling banyak ya, paling banyak 2 piring. Ini kok bisa sampai satu panci. Mungkin pikiran waktu itu bapaknya ini ya mungkin karena 3 hari 3 malam nggak makan kan ya, bisa jadi. Dan itu masuk akal menurut aku. Tapi yang bikin semuanya terkejut itu setelah tidur, dia tuh makan terus tidur siang gitu ya, bangun tidur dia tuh lepas semua teman-teman, baju celana tanpa busana. Dia tuh tiba-tiba lari ngelilingin kampung ya, ngelilingin kampung tanpa busana loh teman-teman ya kan. Jadi warga-warga di situ tuh heran banget, karena si Topo ini bisa dibilang anak yang baik gitulah, sosialisasi sama tetangga juga baik, terus sopan santun, dan tiba-tiba melakukan hal kayak gitu kan ya, siapa sih yang nggak kaget kan. Terus si Topo itu nggak langsung pulang teman-teman, masuk ke dalam hutan ini lagi. Jadi tepat jam 7 malam ya, tepat jam 7 malam Topo ini udah meninggal di sini tanpa busana teman-teman. Nah, tepat di sela-sela kayu ini, dia itu nggak tahu kenapa dia itu meninggal gitu aja. Apakah serangan jantung atau apa, dokter aja sampai bingung, karena nggak ada penyakit, nggak ada serangan jantung gitu, nggak ada, sehat-sehat gitu loh, nggak ada riwayat-riwayat penyakit itu, tiba-tiba meninggal aja di tempat dia itu tapa ya. Nah itu teman-teman, jadi banyak yang mengira, warga desa yang mengira bahwa dia itu sudah diambil jiwanya, sudah di rasukilah raganya sama sosok makhluk halus teman-teman. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Jadi hutan ini itu dinamakan adalah hutan Topo ya, karena warga sekitar itu menamai karena di sini tempatnya Topo itu bertapa, dan meninggalnya juga Topo itu di sini teman-teman. Jadi setelah kejadian itu tuh di sini tuh terkenal banget angker ya, terkenal banget angker. Jadi terbukti ya sekitar 3 bulan berlalu gitu. Jadi ada 2 anak ya teman-teman. Usianya itu ya bujang-bujang lah, bisa dibilang 16-17 tahun gitu ya. Jadi dia tuh kayak nembak gitu loh, nembak bajing, nembak burung gitu. Dia tuh menyaksikan, melihat ada sosok makhluk tinggi besar berbulu di pohon ini teman-teman, duduk ya. Jadi anak ini tuh waktu dari jauhan itu ngelihat ini mungkin kayak monyet gitu loh, atau simpai gitu ya, atau beruk gitulah. Semakin didekati, tapi kok itu tuh bentuknya seperti manusia teman-teman. Akhirnya anak-anak itu kabur, lari, cerita-cerita ke warga desa itu nggak ada yang berani datang ke sini, nggak ada yang berani menyaksikan teman-teman, karena itu tuh tempat meninggalnya Topo di sini teman-teman. Nah seperti itu ya cerita histori lokasinya. Dan ini aku terus terang juga ini dapat informasi dari salah satu temen aku yang nge-DM ya, nge-DM di IG ya, salah satu subscriber atau penonton YouTubeku yang nge-DM di IG, Mas Jeli coba datangi lokasi ini tuh lokasi bener-bener ada histori lokasinya, tempat meninggalnya seseorang yang menganut ilmu teman-teman, dan terkenal dengan hutan Topo guys. Wow. Dan selain itu juga malam ini kita mengadakan challenge, karena teman-teman kemarin itu kan sempat bilang
Mas Jeli coba berani nggak masak belut di tempat angker. Jangankan masak belut teman-teman, kali ini kita tuh pasang kepala belut pas di depan tenda ini ya. Kalian lihat ini kan ya, ini adalah kepala belut teman-teman. Ini kepala belut sengaja aku sisain satu untuk menjawab tantangan teman-teman, apakah benar ketika kita naruh kepala belut atau masak belut terjadi hal-hal gaib, atau penunggu-penunggu di sini tuh akan muncul, akan melihat atau menampakkan di depan mataku atau di depan kamera. Aku nggak tahu, kita coba aja buktikan sendiri ya. Kita coba aja buktikan sendiri apa yang ada di lokasi ini, apa yang akan terjadi aku nggak tahu ya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share. Ini aku mau santai-santai dulu sebelum kita aktifkan CCTV untuk memantau pergerakan di sekitar sini. Sip, pokoknya jos gandos top narkotok. Jos gandos pokoknya. Teman-teman, jadi ini sudah waktunya kita tidur dan CCTV sudah aku pasang di depan ya teman-teman. CCTV aku pasang di depan. Dan apakah yang akan terjadi di lokasi ini? Ais nggak tahu lah apa itu. Dan yang jelas malam ini kita akan membuktikan sendiri apakah cerita-cerita yang berkembang di lokasi ini tuh benar ada sosok tinggi besar dan itu katanya adalah arwahnya Topo. Nggak tahu teman-teman. Yang jelas yang sudah meninggal akan mungkin kembali, apalagi bergentayangan ya. Nggak mungkin hanya sosok-sosok jin aja yang di sekitar sini yang menyerupai, memanfaatkan kondisi-kondisi di sekitar untuk menakut-nakuti orang atau untuk menambah tempat ini menjadi tempat yang mengerikan. Itu adalah tujuan mereka. Yang jelas tadi kayak ngedenger ada suara geraman ya. Dulu teman-teman, ada suara geraman di sini. Assalamualaikum. Baru aja mau masuk tidur ya. Oke, kita biarin aja dulu teman-teman. Dan ini adalah ini ya, kepala ininya ya, kepala belutnya ya, kelihatan nggak? Oke, CCTV ada di sini ya teman-teman. Kelihatan nggak CCTV? Situ ya. Oke, udah tinggal tidur aja. Siapa ini? Tiba-tiba kecium kayak bau-bau bakar-bakaran. Enggak, teman-teman, bakar-bakaran ini enggak mencium, enggak mengeluarkan aroma. Tapi ini aneh, agak kecium bau-bau enggak enak. Bau amis ini kah? Enggak ah. Bukan kok. Biarin lah. Ini kayak kecium bau-bau enggak enak teman-teman. Bau-bau apa ya? Kayak bau kentut gitu loh. Tahu kan? Tapi ini bukan aku yang kentut gitu, bukan teman-teman. Atau bau hewan ya? Nggak tahu lah, kita biarin aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya kita tinggal tidur karena ini udah malam juga dan aku udah ngantuk banget. Tadi makan terlalu banyak, efek makan belut terlalu banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini aja ya. Assalamualaikum. Siapa ini? Aku dengar kayak ada orang ketawa tadi. Biarinlah ya teman-teman. Kita biarin aja. Kita tinggal tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, takutnya ada ular. Oke teman-teman, jadi aku tinggal tidur aja ya. Langsung aja. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu teman-teman. Aduh. Kok kaki ya ada durinya apa di bawah? Allahu Akbar. Sensor lights blank 1. Assalamualaikum. Sensor lights blank 1. Apa itu? Assalamualaikum. Siapa di luar?
Astagfirullahaladzim. Apa itu? Astagfirullahaladzim, kaget teman-teman. Jam berapa sekarang ya? Jam 12:30 ya. Jam 12:30 malam teman-teman. Kaget banget aku. Apa ya? Dan tadi aku kebangun, terus kayak kebangun ngedenger kayak ada orang ketawa dan kecium bau-bau gitu, kayak bau kentut teman-teman. Tapi bukan aku yang kentut, tapi ini bau loh. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Apa benar kamu yang pernah dilihat sama dua anak kecil itu? Apa betul kamu yang dilihat sama dua anak kecil itu? Apakah ini Mas Topo? Kamu sudah meninggal, Mas Topo. Apa ya teman-teman?
Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ada suara-suara, kaget aku. Aku tuh kagetan sih. Apakah kamu topo yang sudah meninggal itu? Sensor lights blank 1. Aduh, aduh. Apa itu? Kaget banget aku terusan teman-teman. Kepala ininya masih ada teman-teman. Kepala ininya masih ada tuh, kelihatan tuh. Kelihatan nggak teman? Kepala belutnya masih ada, nggak dimakan hantu ya teman-teman ya. Apa ya teman-teman tadi ya? Kayak kedengeran kayak ada suara besar gitu, dan kayak suara ngaget-ngagetin apa ya. Dan apakah kepala belutnya ada reaksi, entah bergerak atau kayak gimana teman-teman. Emang sih bener sih, teror-teror udah mulai berdatangan. Apa karena ini masang kepala belut? Astagfirullahaladzim. Apa ya teman-teman ya? Langsung kepikiran, oh ya aku nggak tenang. Apakah kamu topo? Dan apakah itu yang kamu yang pernah dilihat sama dua anak kecil itu? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ini adalah pohonnya teman-teman.
apakah di CCTV terlihat teman-teman? Karena aku tadi itu pasang sensor gerak sama sensor hantu teman-teman, sensor panas. Jadi aku masang di CCTV itu aku taruh sensor gerak plus sensor panas teman-teman, sama aku kasih sensor elektromagnetik supaya kalau ada pergerakan hantu yang mengandung unsur-unsur itu tuh CCTV-nya bisa bergerak gitu, dan itu lebih akurat teman-teman ya. Apakah berhasil teman-teman ya? Jadi aku udah masang sensor elektromagnetik, sensor magnet gitu, sensor panas, sama sensor gerak di CCTV aku teman-teman yang baru aku beli ini. Dan apakah terlihat sosok-sosoknya? Mengingat banyak banget fenomena yang terjadi teman-teman, ada suara-suara orang ketawa dan geraman-geraman serta benda-benda, entah apa itu, apakah pusaka atau apa. Dan apakah belutnya itu terlihat ada reaksi seperti bergerak atau hilang, tapi kalau hilang enggak, itu tadi kita masih lihat. Dengerin teman-teman nih, dengerin. Suaranya dari atas. Apakah CCTV di atas teman-teman? Apa CCTV nyorot ke atas enggak ya? Suaranya seperti dari atas. Suaranya seperti dari atas teman-teman. Kamu kah Mbah Topo? Apa kamu Topo yang sudah meninggal di sini? Dan apakah kamu yang membunuh Topo? Apa kamu yang memasuki jiwanya Topo? Coba tunjukin diri kamu. Suaranya dari atas terus teman-teman. Ngeblur ya. Astagfirullahaladzim. Suaranya dari atas ini. Siapa ya? Nah, ini teman-teman tempat meninggalnya Topo tuh ini teman-teman di sini. Memang kejadiannya sudah lama, tapi cerita ini tuh sampai bikin geger satu kampung teman-teman. Nah, tempat Topo meninggal tuh di sini, dan tempat dia bertapa tuh di sini teman-teman. Di sini. Nah, itulah. Jadi area sekeliling kayak gini ya tuh. Nah, itulah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dari arah sebelah sini. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Kaget aja. Di area astagfirullahaladzim. Apa ya teman-teman ya? Kayak dari sini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah ketika kita mempelajari ilmu harus ada yang mendampingi ya. Harus ada gurunya, kalau enggak bahaya.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari atas seperti ada suara ketawa teman-teman. Tuh kan kedengeran kan. Astagfirullahaladzim, kayak ada orang ketawa. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu topo? Ya Allah, merinding banget teman-teman, lihat. Merinding semua, kelihatan gak nih? Tuh nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, merinding banget. Wah, ini ada capung. Ada capung tidur, guys. Ada capung tidur, teman-teman. Kena kamu capung. Aduh, udah gigit, guys. Aduh, gigit ini. Udah, sorry. Dah. Terbang lagi kamu. Gigit teman-teman, dia capungnya. Ada capung ya tuh. Bukannya kamu nggak takut ya, Pung ya, kamu di tempat horor kayak gini tidur nyaman kamu, Pung. Astagfirullahaladzim, apa itu? Seperti ada sosok hitam. Masya Allah, ampun, apa itu? Ayo kamu jangan nakut-nakutin dong, please. Kalau nggak tak tebang-tebangin ini pohon ini, kalau nggak tak dongkar-dongkarin ini pohon ini nih. Ayo, di mana kamu? Mau tak dongkar-dongkarin ini pohon, tak tebang-tebangin semua ini. Gimana kamu? Pohonnya cukup besar-besar dan rimbun ya teman-teman ya. Gimana kamu? Sangat rimbun sekali teman-teman. Kameranya kayak gini ya, nggak blur ya, nggak mau jelas ya ini. Astagfirullahaladzim. Kalian dengarkan jelas banget seperti ada yang ketawa besar. Ayo, di mana kamu topo? Kalau nggak tak tebang-tebang ini nih pohon. Astagfirullahaladzim. Aku tahu kamu ada di atas topo. Kalau nggak tak tebang-tebangin ini, di mana kamu? Tak gundulin ini. Ayo, gimana kamu topo? Tak kira kepala teman-teman, nggak tahunya ini rayap ya, sangka rayap. Ini loh nih. Aduh. Rimbun sekali teman-teman, kita pergerakannya agak terbatas ini di sini. Masya Allah, ada yang lewat warna hitam. Kamu ini ya topo ya. Aku tahu kamu ini topo. Warna hitam teman-teman besar. Di mana kamu? Assalamualaikum. Apa ya topo?
Astagfirullahaladzim, kamu jangan lari-lari aja kamu. Aku tahu teman-teman, aku dari tadi tuh melihat sekelebat-kelebat warna hitam. Asli seriusan teman-teman, di arah sebelah sini terus. Coba kita matiin senter. Masya Allah, coba kita matiin senter. Gimana kamu? Kan kaget aku teman-teman. Ayo topo. Ya Allah, merinding banget. Topo, kamu di mana? Nggak ada ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, kita balik ke tenda aja. Nah, di sini teman-teman tempat Topo meninggal tuh, ini di sini tapanya dia. Jadi dulu ketika dia tapa tuh hanya menggunakan ini aja teman-teman ya, kayak terpal gitu untuk menghindari dia dari hujan. Jadi itu terpal tuh dipasang gini. Nah, model tenda gitu. Jadi jenazahnya teman-teman itu tergeletak di sini teman-teman, dalam kondisi tidak berbusana ya. Di sini nih. Aku nggak mau nyebutin nama daerahnya karena ini tuh kejadian yang sangat kelam dan sempat geger. Mungkin warga desa yang menonton video ini yang tahu tentang kejadian ini tuh komen aja ya. Seriusan. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Wah, ininya masih ada ya teman-teman ya. Nih, masih ada teman-teman. Wah, ikan lelenya masih ada. Ikan lele lagi, belut. Oke teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita masuk lagi ke dalam tenda dan fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu teman-teman. Yang bikin aku aneh tuh tadi begitu aku bangun itu kecium kayak bau-bau nggak enak gitu loh teman-teman, kayak bau bakar-bakar apa gitu loh. Sedangkan api itu udah mati, api ini teman-teman, api bakar-bakaran aku, api unggun itu udah mati dan kepala belut masih ada. Aku pikiran aku sih apakah dia akan hilang atau diambil siapa gitu, enggak, ini ternyata masih ada aja dari tadi kepala belutnya. Dan terdengar suara geraman besar, orang-orang ketawa gitu, dan sesering kali itu dari atas suaranya, dan kayak ada suara-suara benda gitu teman-teman. Ini cukup mengerikan banget, dan fenomena yang terjadi itu seperti itu di lokasi ini. Dan adakah penampakan atau enggak, aku nggak tahu. Kenapa nggak tahu teman-teman? Jadi CCTV yang aku pasang itu tuh mode offline ya, jadi nggak ada sinyal, jadi nggak menggunakan HP. Nanti rekamannya itu baru bisa dilihat setelah nyampe ke base camp, ketika memorinya aku masukin ke HP gitu teman-teman. Jadi bukan mode on atau mode nyala gitu, enggak, offline teman-teman. Oke, segitu aja. Aku mau tinggal tidur lagi. Kalau nanti ada fenomena-fenomena yang terjadi, kita update lagi ya. Oke teman-teman, Rizkanda Stop Markotop, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti jam 3 pagi aku harus sudah cabut dari lokasi ini ya, karena nggak enak sama warga desa teman-teman. Oke, dadah. Oke.